Seperti yang telah saya janjikan bahwa kita akan melakukan extrude ya terhadap objek 3D surface ini agar menjadi objek 3 dimensi solid ya. Untuk mempermudah ya dalam proses penyeleksian, karena kita akan melakukan extrude ini satu persatu ya, kita gunakan tampilannya adalah top ya. Karena kalau posisi seperti ini Anda menyeleksi lingkaran semua mungkin agak sulit ya, karena di sini objek rectangle juga akan terseleksi ya. Begitu juga misalnya dari arah sini ya, sulit ya, tidak ada yang terkena. Untuk itu akan lebih baik apabila kita ubah tampilannya adalah top ya. Karena ini ada tampilan 2 dimensi, kemungkinan memang Anda akan sedikit kesulitan kalau belum terbiasa ya. Anda harus istilahnya percaya dengan ukuran yang akan Anda entrykan ya. Oke, langkah pertama kita akan melakukan extrude terhadap objek rectangle yang besar ya. Kita seleksi aja. Secara otomatis di sini 2 objek rectangle akan terseleksi. Selanjutnya kita klik pada extrude ya. Anda lihat, Anda memang tidak melihat di sini ya perubahan ketebalannya. Anda bisa ya langsung mengetikkan di sini ya, yaitu 0.3 ya, lalu tekan enter ya. Anda sekarang bisa melihat ya. Mungkin pada tampilannya sekarang sudah menjadi solid di sini ya. Oke, selanjutnya kita ke lingkaran ya. Anda masih ingat di sini ya lingkaran. Kita kira-kira aja. Oke ya, kita klik pada extrude ya. Lalu kita isi dengan angka 3. Tekan enter ya. Mungkin belum terlihat ya. Selanjutnya pada lingkaran yang kecil ya, kita extrude juga. Kita isi ukurannya di sini. Kita isi 0.15 ya, lalu tekan enter. Oke, sekarang kita beralih pada isometrik ya. Kita bisa melihat di sini semua objek 3 dimensi sekarang berubah menjadi 3D solid ya, bukan lagi 3D surface. Jadi ini tampak memiliki isi atau volume. Setelah Anda membuat objek 3 dimensi ya, kita bisa melihat cara pandang objek tersebut ya. Anda bisa menggunakan panel view ya. Di sini ya ada 6 ya, 6 tampilan. Ini merupakan tampilan 2 dimensi ya. Ini adalah tampak atas ya. Maka Anda hanya melihat seperti persegi panjang ya, karena ini memang tampilan-tampilan 2 dimensi. Kalau kita lihat dari tampak bawah, Anda juga hanya melihat seperti itu ya. Tampak kiri ya, Anda hanya bisa melihat juga tampilan 2 dimensi ya. Anda bisa melihat ya, bukti bahwa ini 2 dimensi. Di sini hanya ada 2 sumbu ya. Hanya terlihat sumbu X dan sumbu Y-nya. Sedangkan sumbu Z tidak terlihat ya. Begitu juga di sini ya, tampak kanan ya. Dan ini tampak depan seperti ini, dan ini tampak belakang ya. Tampilan-tampilan dari 3 dimensi kita bisa lihat di sini, yaitu isometrik ya. Ini tampilan ya dari arah kanan dari objek ini ya. Kita bisa melihat arah kanan depan ya. Kalau ini adalah depan arah kiri ya. Ini adalah belakang ya, belakang kanan atau belakang kiri ya. Kebalikannya, ini adalah kebalikannya juga. Inilah cara melihat atau cara pandang dari objek 3 dimensi dengan memanfaatkan panel view ya. Cara yang lain kita bisa melihat cara pandangnya melalui orbit ya. Kita klik saja pada orbit. Anda bisa menggerakkan mouse Anda dengan melakukan klik ya. Nah, di sini tahan klik Anda ya. Anda bisa naik turun melihat ya dari berbagai segi bangunan ini ya. Ataupun Anda bisa juga melalui arah bawah ya. Anda bisa melihat di sini tampak bawah ya, atau dari dalam tanah Anda bisa melihat ya bangunan ini berdiri ya. Kalau ini Anda bisa melihat ya dari arah atas ya. Seperti layaknya mungkin Anda terbang menggunakan helikopter ya, segini. Nah, ini dari arah kanan ya. Anda bisa memutar-mutar ya. Anda bisa melihat arah depannya ya. Dan ini adalah
dari arah belakang ya. Anda bisa melihat dari belakangnya. Nah, ini adalah cara manual untuk memanfaatkan 3D orbit ya. Untuk langkah yang otomatis Anda bisa mengaktifkan di sini ya, continuous orbit ya. Anda klik saja di sini, Anda tekan, klik, tahan, Anda geser lalu Anda lepas. Maka secara otomatis objek ini akan berputar dengan sendirinya. Oke, Anda sekarang melihat ya perputaran dari objek ini ya, kita bisa menikmati ya. Namun di sini memang gerakannya tidak beraturan ya, tergantung dari cara Anda meremote-nya ya. Misalnya ini Anda bisa ya, Anda klik saja, klik langsung ke bawah, maka dia akan bergerak dari atas ke bawah ya. Inilah penggunaan dari continuous orbit ya. Oke, saya tekan escape. Ya, kita kembali pada tampilan isometrik ya, tampilan awal. Selain cara pandang dengan menggunakan panel view dan juga panel orbit, kita juga bisa menggunakan viewpoint ya. Caranya ya, pada posisi seperti ini, Anda tinggal melakukan pengetikan pada keyboard Anda ketik huruf V ya, lalu Anda teruskan dengan mengetik huruf P ya, lalu Anda tekan enter ya. Di situ Anda akan ditampilkan kotak dialog viewpoint preset ya. Anda lihat posisi saat ini atau posisi isometrik di sini tampilannya ya pada absolute to WCS itu adalah posisinya ya 225 derajat ya X-nya, dan XY plane-nya adalah 35 ya, 3 derajat ya. Anda lihat ya posisinya ini dipandang dari arah sini ya. Karena ini adalah posisi 0 ya. Di sini 90, ini 180, dan posisi cara pandang ini ya, ini adalah 225. Sedangkan kemiringannya ya pada relative to USCS ini adalah 35.3. Anda bisa mengganti ini. Misalnya Anda lihat dari sudut 315 ya. Anda tulis di sini 315 ya. Dan Anda lihat di sini misalnya dari 30 derajat ya. 30, Anda tekan enter. Anda sekarang bisa melihat ya, Anda bisa mengetikkan VP lalu Anda tekan enter ya. Ini adalah cara pandang kita terhadap objek dengan ukuran ya, yaitu 315 dan 30 ya. Jadi dengan merubah ukuran ini kita bisa menikmati pandangan objek yang kita inginkan ya. Misalnya di sini akan saya tulis misalnya sembarangan ya, tidak menggunakan aturan yang ada di sini. Misalnya saya tulis 155, terlalu banyak ya, 1000 ya, 155 derajat. Dan di sini misalnya saya tulis dengan 60 ya. Apa jadinya atau pandangannya nanti seperti apa? Tekan enter. Nah, ternyata seperti ini ya. Mungkin kita bisa menekan viewpoint VP, tekan enter. Nah, inilah 155 ya. Dipandang dari arah sini, dari arah atas ya ini, dan ini adalah 60 ya. Kita bisa merubahnya misalnya 270. Di sini kita isi misalnya 10 ya. Tampilannya pun seperti ini ya, karena ini tampak dari depan. Inilah 3 cara pandang terhadap objek 3 dimensi yang dapat kita lakukan, yaitu melalui panel view ya. Kalau belum muncul Anda bisa memunculkan ya panel view dan juga panel orbit, dan yang terakhir dengan melakukan pengetikan ya pada area ya gambar dengan mengetik tombol VP, tekan enter, lalu Anda bisa merubah di sini ya tampilannya ya sesuai dengan yang Anda inginkan ya. Misalnya seperti ini. Oke, saya kira cukup paham ya bagaimana pembuatan objek 3 dimensi dan bagaimana kita mengatur cara pandangnya.